بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Salahuddin, kantor pusat Dirjen Pajak dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan berkumpul kembali dalam kajian virtual via online, di mana kita setiap Senin insya Allah di pekan pertama membahas tema yang terkait dengan pendidikan anak atau tarbiyatul aulad fil Islam. Dan kesempatan di siang hari ini kita akan membahas suatu hal yang sejatinya menjadi muhasabah bagi kita, yaitu bagaimana peran kita sebagai orang tua. Sudahkah memberikan hak anak, atau jangan-jangan kita termasuk orang tua yang melakukan utang pengasuhan, bahkan lebih parahnya lagi, bukan sekedar utang tapi ada yang disebut luka pengasuhan. Kalau disebut utang adalah terkait dengan hak-hak anak yang sejatinya menjadi kewajiban orang tua untuk diberikannya di setiap tumbuh kembang. Dan mengenai utang pengasuhan ini kita bisa melihat salah satu athar yang disampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi, juga ditulis oleh Syekh Abdullah Nasilwan dan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Athar yang diceritakan yaitu bagaimana tentang Umar bin Khattab suatu hari didatangi oleh seorang ayah yang mengadukan kebandelan anaknya. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang laki-laki, seorang ayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yashku ilaihi uquqa ibnahu. Dia datang mengadukan tentang kebandelan anaknya. Jadi sang ayah protes karena anaknya dianggap bandel, ya, nakal sekali, ya. Wa annabahu ala uquqahu li abihi. Kemudian sang Umar pun sang Amirul Mukminin memarahi anak tersebut ya di hadapan sang ayah. Faqala alibnu, maka berkatalah anak tersebut. Jadi sang anak protes, ya, dia diomelin sama Umar dan dia protes. Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak seorang anak sama bapaknya? Kemudian dikatakan qal bala, ada. Ya, ada. Kamu punya anak, punya hak terhadap bapakmu. Kemudian ditanya lagi, fama ya Amirul Mukminin, apa saja hak anak sama orang tuanya, sama bapak khususnya? Maka dijawab oleh Umar, uh, uh, disebutkan bahwa fama ya Amirul Mukminin anyantan kia ummahu, ya, wa an yuhsina ismahu wa an yu'allimal kitab yani Al-Qur'an. Kamu berhak mendapatkan ibu yang baik, kamu berhak dipilihkan nama yang baik, dan kamu berhak mendapatkan pengajaran Alkitab yakni Al-Quran. Maka anak ini berkata, ya Amirul Mukminin,
Innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya tidak satu pun yang engkau ucapkan tadi ditunaikan oleh ayahku. Kemudian beliau pun merincinya, amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ibu saya tuh seorang negro dan beragama majusi. Jadi bapak waktu nikahi nggak mikirin lagi tentang bagaimanakah dia jadi ibu bagi saya. Yang penting dirasa cocok, dibuaskan syahwatnya, selesai. Dan ternyata ibunya beragama majusi yang tentu saja cita-citanya mendidikan anak supaya mengenal tauhid tentu agak terbelakang, terbengkelai. Bahkan yang kedua dia katakan waqad samaniya ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan ayhun fasa, artinya curut atau kecoa. Jadi si bapak waktu ngasih nama anak juga tidak memikirkan ya, dia pikir yang penting namanya dikenal orang selesai ya, namanya cukup famous selesai tanpa memahami maknanya. Bahkan dia katakan lagi walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Ya, maka sang anak, ya sang Umar mendengar laporan ini Faltafata Amirul Mukminin ila rajul, maka Umar menoleh dengan marah kepada sang ayah. Ya. Dan Umar berkata, dan perkataan Umar ini sangat populer untuk memberitahu betapa ada kedurhakaan orang tua khususnya ayah kepada anaknya. Apa kata Umar? Aji tatashku uku ko ibnak. Engkau datang untuk mengadukan kebandelan anakmu, ha? Lakot akok tahu qabla an ikok. Kamu sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa sa'ta ilahi qabla an yusi'a ilaik, dan kamu sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Inilah jadikan dalil para ulama betapa sebagai orang tua sejatinya kita sangat mungkin melakukan yang disebut utang pengasuhan, alias tidak memberikan hak-hak anak yang berujung kepada kedurhakaan anak. Jadi di balik kedurhakaan anak ternyata ada kedurhakaan orang tua, dalam hal ini yang memberi isyarat bahwa orang tua gagal memenuhi hak anak. Yang disampaikan oleh Umar, hak anak itu adalah hak-hak dasar. Dan itu pun masih banyak. Belum lagi kalau kita membahas dari sisi ilmu parenting, hak tumbuh kembang. Misalnya hak yang terkait dengan apakah anak mendapatkan yang namanya kasih sayang yang sempurna dari ibunya. Ya, apakah dia mendapatkan cukup pelukan, ya, cukup kalimat-kalimat mesra. Karena kalau ini tidak dimiliki, maka mereka akan tumbuh jadi pribadi yang tidak hangat. Pernah mungkin ayah ibu atau ayah bunda pernah menemukan seseorang yang kok perilakunya tuh agak kaku, kasar. Bahkan ketika jadi seorang suami, dia tuh nggak bisa ngomong mesra, nggak bisa ngomong sayang gitu ya. Dilatih, Mas kenapa sih kamu nggak seromantis yang di drama Korea itu kan gitu ya. Kamu kayak Ji Peong loh atau Dosan gitu. Suaminya siapa? Jaipong gitu. Jadi si suaminya nggak ngerti gitu ya. Disuruh mesra ya dikirim puisi, salah kirim puisi. Yang dikirim puisinya Khairil Anwar ya. Aku ini binatang jalang. Dibalas emang. Karena si istri udah kesel aja. Nggak ada romantis-romantisnya. Puisi yang dikirim puisi yang nggak menunjukkan. Nah, sebagian besar suami yang tidak memiliki atau mungkin bukan suami saja, istri katakanlah yang tidak mampu berkata-kata positif, berkata-kata mesra, salah satunya adalah adanya utang pengasuhan. Isi kepalanya dulu nggak pernah tuh ada instalan kalimat cinta. Jadinya dia nggak pernah tuh mendapatkan kalimat sayang, mesra. Ngomong sama istrinya nggak biasa. Kan kita tahu pepatah Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Seseorang tidak mungkin memberikan kecuali dalam hal ini kalau tidak memiliki kan gitu. Seseorang yang tidak memiliki tidak mungkin memberi, itulah intinya. Artinya kalau dia nggak punya kalimat-kalimat mesra dari kecilnya nggak mungkin bisa memberikan. Maka kita akan dapati itu yang seperti itu, yang mungkin tidak bisa asik ketika jadi orang tua, ketika jadi ayah-ayah yang kaku. Semua ternyata bermula dari mana? Bermula dari utang pengasuhan. Jadi kalau utang pengasuhan terkait dengan hak-hak anak di tumbuh kembang. Yang membuat beberapa anak tuh kayaknya kok dia anak laki-laki tapi kok pengecut ya. Kenapa sih dia kalau ada masalah kabur ya? Karena kalau untuk melihat utang pengasuhan itu cukup dari dua hal. Pertama dari ujaran, dari ucapannya maksudnya. Yang kedua dari tindakan. Ya jadi kalau kita ngelihat ada anak-anak misalnya ngomong begini, ah takut ah aku kabur, aku nggak berani. Ya padahal laki-laki.
Nah, berarti kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena dia mengalami yang disebut tadi utang pengasuhan. Mungkin semasa dia masih kecil dia nggak pernah melihat contoh kelaki-lakian atau keberanian dari ayahnya. Ayah yang tidak terlibat di fase tumbuh kembang anak khususnya di umur 7 sampai 15 tahun sangat mempengaruhi anak laki-lakinya tidak mendapatkan yang namanya sibgoh kelaki-lakian. Dia tidak pernah bisa mendownload kelaki-lakian. Cara menyelesaikan masalah yang dia belajar dari ibunya. Jadi kalau ada masalah ibunya gimana? Udah nak, udah nggak usah. Udah, yo, yo, hindar, kabur aja, kabur aja. Mama kan selalu begitu, selalu berada di zona nyaman. Nah ini disebut utang pengasuhan. Jadi dari ujarannya aja udah kelihatan, enggak aku nggak berani. Atau lebih ekstrim dia nggak peka gitu misalnya ada orang miskin lewat, "Ih, bikin susah aja sih, mati aja sekalian," gitu ya. Nah ini disebut adalah utang pengasuhan. Kenapa kok dia nggak peka ya? Kenapa dia, ketika bersama dengan orang ketemu orang-orang yang tidak mampu kok dia kurang kasar omongannya. Mungkin dia nggak pernah mendapatkan stimulasi ketika ayahnya mungkin membawanya jalan-jalan, terus ada pengemis, ayahnya memberikan, dia nggak pernah lihat. Itu juga yang disebut namanya itu disebut utang pengasuhan. Jadi ada stimulan-stimulan yang dibutuhkan anak di umur ini yang bisa kita lihat dari 2 hal, ujaran yaitu ucapan dan tindakan. Kalau tindakan kelihatan itu misalnya suka mukul, atau tindakan itu adalah misalnya, kalau sama adiknya dia di saat harusnya dia udah menjadi seorang kakak yang mengayomi di umur 15 tahun, terus di situ dia egois ya. Ini menunjukkan isyarat bahwa sejatinya, banyak sekali yang menjadi PR bagi sebagian besar, orang tua yang disebut utang pengasuhan. Nah, itu yang disebut utang. Ada yang lebih ekstrim dari utang dan ini yang sejatinya amat berbahaya, yang disebut luka. Luka pengasuhan adalah apa yang menggores jiwa anak yang berbekas, yang memberikan ya akibat kerusakan kepada diri mereka di saat mereka dewasa. Biasanya ada efeknya ada 2 kalau sebut luka pengasuhan ini. Yang pertama efek ke dalam, yaitu anak-anak yang nanti cenderung menjadi pribadi yang dia akhirnya menjadi pribadi yang, apa ya, boleh dibilang inferior, nggak pedean, ya, dia melakukan yang namanya, menghindar dari tanggung jawab, ya. Bahkan bisa dibilang, nggak beranian, lebih ekstrimnya dia selalu menyalahkan dirinya, kata-kata negatif, "Aku bodoh, aku memang sampah, aku nggak berguna," gitu ya. Yang lebih ekstrimnya adalah bahkan bisa melakukan upaya bunuh diri ya, karena dia, merasa hidupnya gagal, merasa dia menjadi pribadi yang tidak berharga. Itu yang disebut sebagai, luka pengasuhan efek ke internal atau efek ke dalam. Ada juga luka pengasuhan yang berujung kepada efek keluar, yaitu adalah apa yang digoreskan dalam jiwanya yang membuat luka yang berujung kepada perilaku yang agresif. Di antaranya dia suka memukul, berkata kasar, ya, sumpah serapah pada orang, ya, emosional, gampang marah, bahkan melakukan tindakan-tindakan lebih sadis ya, seperti misalnya, pembulian, bahkan lebih ekstrim lagi melakukan yang kita kenal dengan psikopat, ya, ada rencana ingin membunuh dan ini banyak kasusnya ya, beberapa kasus di luar seperti Bed Thomas yang sempat viral di sosial media, ya, dia melihat misalnya bagaimana kejahatan dari ayahnya ya, yang menyakiti ibunya dan itu sangat berbekas dalam dirinya. Sampai akhirnya Thomas pun kepikiran ingin melukai adiknya, ya, bahkan ingin menyakiti ya orang sekitarnya. Ada lagi namanya yang terjadi di Liverpool, Liverpool Mary Jane kalau nggak salah yang sampai akhirnya dia membunuh kucingnya ya. Dan kalau yang lagi viral itu yang kasus salah satu anak wanita yang terjadi di Jakarta Barat kalau tidak salah ya. Siapa yang seorang anak SMP yang dia menenggelamkan yang namanya, anak tetangganya ya, dimasukkan ke dalam bak mandi dan dia melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, sampai misalnya melakukan upaya pembunuhan, bahkan bunuh diri. Jadi ternyata ada yang sangat ekstrim dari apa yang terjadi sama anak luka pengasuhan yang berujung kepada perilaku-perilaku menyimpang.
Ya sampai luka pengasuhan ini efek yang paling fatal bisa berujung pada perilaku-perilaku menyimpang dari sisi seksual. Ya muncullah perilaku seperti LGBT, ya, atau yang lebih ekstrim dia menjadi jiwa yang terguncang itu bahkan melakukan tindakan yang sangat sadis, ya, bahkan yang disebut dengan psikopat sebagainya. Dan ini ternyata apa? Ini semua adalah apa yang ditorehkan oleh orang tua khususnya di masa kecil si anak. Di mana si anak mengalami, ya, dua hal yang menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Yang pertama pengabaian. Pengabaian adalah ketika anak merasakan dirinya tidak berharga, kehadirannya tidak dianggap, tidak pernah dipeluk, bahkan terdengar kalimat-kalimat yang mungkin dia sendiri mampu merekamnya ketika mereka dewasa. Misalnya adalah, "Nyesel ya mama ngelahirin kamu, kok perlu mati aja kamu. Ya dari dulu tahu gini bikin malu aja," gitu ya. Atau misalnya dia dianggap bahwa dirinya tidak dicintai gitu ya. "Ya kamu sama kakak kamu tuh beda, kamu tuh paling jelek sendiri, udah hitam lah, gendut, hidup lagi," kan gitu. Ada kalimat-kalimat ini yang diucapkan orang tua, sementara kakaknya disanjung-sanjung. Nah, pengabaian-pengabaian ini yang membuat dirinya tersakiti itu menimbulkan luka. Luka inilah yang seberapa besar lukanya ini mempengaruhi perilaku anak, itu pengabaian. Ya, kita mungkin, ya, kalimat-kalimat pengabaian itu maksudnya mungkin kita nggak kasar, kita nggak mukul, ya tapi dianggap diringan atau mungkin pengabaian ini bentuknya adalah yang mungkin, sangat populer adalah kita nyuekin aja ya, dianggap nggak eksis ya. Ketika dia sakit kita nggak mau nengok, ketika dia butuh ya nggak ada, nggak datang. Nah sampai anak merasa bahwa dirinya nggak disayang. Jadi ketika anak merasa diri tidak disayang, tidak berharga, maka dia mengalami kondisi yang disebut luka pengasuhan. Nah luka pengasuhan itu berujung kepada tadi, yang namanya perasaan yang dirinya ditolak. Sehingga sampailah kepada self esteem-nya rendah. Lebih ekstrim kalau udah self esteem rendah mencari pelariannya kepada dunia luar ya. Makanya muncullah aplikasi-aplikasi yang mereka mencari eksistensi dengan bergoyang di TikTok, cari follower dengan jumlah yang banyak. Kemudian dia melakukan hal-hal yang nah, ya maaf. Dia misalnya hal-hal yang merusak ya merusak moral ya. Dia buka auratnya, ya cari sensasi. Ternyata dibalik dari apa yang terjadi sama beberapa orang yang mencari sensasi dengan cara yang instan bahkan cenderung menjijikkan ya seperti kata-kata kotor yang dipopulerkan. Ternyata kalau dari sisi analisis psikologi ada luka pengasuhan. Dia selalu merasa dirinya itu nggak berharga. Dia selalu merasa dirinya itu oleh orang tuanya dianggap nggak eksis, tidak merasa dicintai. Sehingga dia dengan cara seperti itu ya, dengan cara-cara yang yang tidak layak untuk ditiru. Dan itu yang muncul sama sebagian besar. Beberapa kali misalnya saya secara pribadi misalnya menangani anak-anak yang melakukan hal-hal yang tercela ya. Ya, misalnya demi untuk misalnya mencari perhatian masyarakat ya dengan melakukan misalnya hal-hal yang agar demi terkenal demi mendapatkan perhatian ya mereka pakai rumus yang dikenal sebagian orang ya dan ini dipopulerkan dalam pepatah Arab ya bul zamzam fatu orof ya kencingi zamzam niscaya kamu terkenal. Jadi sebagian anak-anak itu punya pepatah ini jadi kalau mau terkenal kencing air zam-zam. Nah haus perhatiannya mereka sampai pansos, melakukan tindakan, yang tidak bermoral di sosial media, itu juga adalah ciri dari anak-anak mengalami luka pengasuhan karena ada jiwa yang tergores yang tidak diterima oleh orang tuanya sehingga pelariannya ke dunia luar. Dan kalau ini ditangkap oleh sebagian besar, para predator, baik yang menyamar sebagai predator seksual atau pengedar narkoba, ini juga mangsa yang empuk di mana predator seksual mengetahui betul nih ciri-ciri anak yang caper yang merupakan bagian dari luka pengasuhan. Jadi memang caper yang terjadi sebagian anak itu juga bagian dari luka yang biasanya bermula dari orang tua yang abai, yang saking sibuknya, pulang cuma numpang tidur, itu juga luka. Luka yang sejatinya ada di anak-anak kita. Rumah yang tidak mampu menghadirkan obrolan bahwa ayah dan bunda pulang dengan hanya untuk
ya kamar masing-masing, anak difasilitasi gadget sehingga tidak terjadi dialog di antara keluarga, kehangatan yang tidak muncul, ya di mana anak-anak tidak pernah ditanyakan bagaimana keadaannya hari ini kamu bahagia atau tidak. Itu membuat anak-anak akhirnya ya membiasakan dirinya untuk mandiri dalam tanda kutip yang sebenarnya adalah sebuah tamparan keras. Mandiri yang sejatinya kita anggap sebagai apresiasi bisa jadi ada bentuk luka jiwa. Jadi jangan GR kalau ada anak yang bilang gini, "Aku nanti kalau bisa pesantren aja ya." Ya, "Aku pesantren aja ya," gitu. Saya bilang, hati-hati kalimat anak mau pesantren, belum tentu juga karena kesadaran. Karena ada juga anak pesantren itu pengen kabur dari rumah. Saya temuin juga beberapa anak kayak gitu, "Kenapa sih kamu mau pesantren?" "Bosen di rumah, habis di rumah udah kayak kuburan." Di pesantren mah alhamdulillah ada teman, bisa cari perhatian. Nah di pesantren itu dia berulah, alhamdulillah kalau dia dapat hidayah, ada juga yang berulah. Jadi ketika anak lebih cepat ingin pesantren bisa jadi karena dia nggak mendapatkan itu. Dia nggak merasa bahwa kehangatan ya rumah yang tidak mampu menjembatani kebutuhan dasar mereka sebut rumah surgawi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas secara salah satu ciri rumah surga yang ada dalam Al-Qur'an. Yaitu salah satunya ya, wujuhu yawma idzin musfirah dahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri tertawa bergembira ria. Jadi salah satu indikasi rumah masih terjaga sebagai rumah surga adalah masih mampunya orang untuk bisa ketawa. Jadi kalau udah nggak bisa ketawa bahaya. Sehingga kalau rumah mampu menghadirkan tawa antara penghuninya itu rumah surgawi. Ya, maka cek aja kalau anak banyakan mengkerut, banyakan teriak, bosan, sedih, itu bahkan disebut rumah neraka, baitin nari, hum yastarakhuna fiha kata Allah. Mereka suka berteriak-teriak kesakitan di dalamnya. Inilah yang kita khawatirkan. Nah, itu yang disebut luka dari sisi pengabaian. Nah, luka yang lebih ekstrim dan ini butuh yang namanya terapi panjang, bahkan boleh dibilang butuh bantuan psikiatri yaitu kekerasan. Kekerasan yang ditampakkan lewat dua hal, yaitu secara verbal maupun nonverbal. Secara verbal lewat kata-kata itu sangat berbekas, seperti caci maki, seperti misalnya kalimat hinaan, seperti misalnya bentakan, ya, karena kan verbal itu udah dua yang merusak anak. Pertama, desibel suara yang meninggi saya sudah membuat rusak. Seperti misalnya kita cukup mau ngomong kamu tapi teriak kamu. Nah, itu sudah kalau itu sering merusak itu karena yang dirusak lewat teriakan itu kan dua. Pertama adalah kalau dari kecil itu namanya sel otak anak ya itu yang luruh setiap satu kali teriakan 10.000 sel otak. Yang membuat akhirnya pusat berpikir tidak menjalankan fungsi dengan maksimal. Yang kedua adalah yang disebut batang otak yang menebal. Batang otak adalah otak korteks, yaitu otak berpikir yang sangat berperan mengalami itu tadi. Batang otak itu bukan otak korteks, otak refleks, maaf. Batang otak itu otak refleks. Jadi ketika batang otak rusak, maka kemungkinan besar anak-anak menjadi sangat responsif, nggak suka tabok, gampar. Nah itu tadi. Jadi dia menjadi pribadi yang disebut sumbu pendek. Nah ini yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya luar biasa dan itu baru teriakan ya, baru dari teriakan. Belum lagi kontennya. Ketika kontennya caci maki, sumpah serapah dengan caci maki itu sangat tertanam dalam jiwa anak. Terngiang-ngiang dan isi kepala anak yang tertanam kalimat buruk ini itu adalah sejatinya hanya membuat anak belajar untuk meniru ketika dewasa. Jadi ketika mereka jadi suami yang kasar. Suami ngomong jorok, ngomong kasar ke pasangannya. Ketika dia menyakiti seorang ayah yang begitu lagi. Itu baru secara verbal. Gak kebayang kalau secara non verbal. Yaitu kekerasan yang dialami dengan pukulan, tabokan, baik yang dialami maupun yang dia lihat. Jadi enggak semua yang luka pengasuhan itu adalah apa yang dialami saja. Tapi yang dia lihat seperti ayah ibu yang bertengkar. Ayah ibu yang maaf bapak yang gampar istrinya dan itu terjadi. Terlebih saat anak berumur 3 tahun, riset terbaru menyebutkan luka pengasuhan terutama diawali di usia 3 tahun yang dia melihat adegan kekerasan secara real di depan mata dia, bukan kepada dirinya tapi antara orang tua. Makanya orang tua yang bertengkar depan anak itu rentan akan mengalami luka pengasuhan yang polanya itu terjadi 10 tahun sekali.
Beberapa ahli mencatat ya, misalnya bahwa anak mengalami traumatik luka pengasuhan di umur 3 tahun, bapak yang kasar sama ibunya, bahkan sempat lihat gambar dan itu dilihat oleh anaknya, itu dia akan mengalami yang namanya siklusnya nanti umur 13 tahun. 13 tahun itu nanti dia akan kemungkinan bisa ke dalam dia menjadi orang yang takutan, keluar dia kemungkinan dia menjadi pribadi yang agresif. Nanti umur 23 begitu juga, 33 polanya kurang lebih seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sejatinya berbekas di dalam pola asuh. Nah, memang berbicara pola asuh yang apa yang disebut luka dan utang pengasuhan ini memang tidak bisa singkat dalam apa, kajian kita dalam, forum kali ini karena dia butuh uraian yang panjang dari sisi Islam ada, dari sisi psikologinya ada. Tapi karena waktu kita yang terbatas mungkin kita tidak bisa maksimal menjawabnya. Tapi kalau ditanya, bagaimana jika ini sudah terjadi Ustadz? Sebagian besar anak-anak kami, anak-anak saya kayaknya mengalami yang mungkin luka ya. Kalau utang mungkin kita membayarnya. Cara membayar utang pengasuhan itu sederhana. Kita cukup dalam hal ini men-checklist apa yang menjadi utangnya, yang menjadi tanggung jawab kita lewat, ujaran dan tindakan anak. Ya misalnya anak kita kok pengecut ya, anak kita itu kok lambat ngambil keputusan ya, berarti kita tinggal membayarnya dengan cara memberikan yang namanya stimulan ya, hindari banyak ceramah. Misalnya kalau dia belum, terbiasa ngambil keputusan alias peragu, karena dulu nggak pernah dihargai bicara, kalau utang tinggal kita latih misalnya dengan ayah jadi coach, "Nak, pilih makan mie ayam apa bakso?" Kalau dia bilang, "Nggak tahu, Pah, terserah." Nggak bisa, kamu laki-laki. Laki-laki yang memutuskan. Ya kalau enggak kita nggak makan, kita puasa semuanya, tergantung kamu. Nah ketika dia bilang memutuskan, "Ya udah, Pah, mie ayam." Nah apresiasi, "Good, ayah setuju sama kamu." Tapi jangan dikomentarin lagi. Ketika dia bilang, "Mie ayam deh, Pah, kan tadi pagi udah makan mie ayam." Ya entar sakit perut gimana, ya udah dia kapok, ya udah apa, terserah deh. Nah ini sebagian besar ortu itu mematikan sesuatu yang menjadi salah satu kebutuhan anak. Ada ibu yang nanya sama anaknya gitu, "Ya udah deh mau liburan ke mana? Mau ke pantai apa ke puncak?" Ini melatih kan, supaya anak kalau anak bilang, "Terserah," nggak bisa Nak, kamu laki-laki putusin. Ketika dia bilang, "Ya udah ke pantai," entar kena tsunami loh, kamu nggak tahu apa. Ya Allah, orang lagi kalau gitu ngapain dikasih pilihan? Kalau gitu nggak usah dikasih pilihan, hancur nanti itu dia, harga diri dia. Pilihan aku salah, apalagi kalau udah kita putuskan dan kita ikut, tiba-tiba ada masalah nggak boleh diungkit-ungkit, nanti dia trauma misalnya, "Tuh gara-gara kamu sih milih liburan ke pantai, jadinya begitu." Besok-besok, "Ya udahlah aku nggak mau usah ngambil putusan lagi deh." Karena itulah kenapa pentingnya kita itu baru satu contoh, belum lagi nanti misalnya dia kurang peka, empati, ayahnya "Bantu papa yuk." Ya, panggul beras, "Mau kemana?" Udah lihat aja, ketika bapaknya memberi ke mana, ya apa, ke mana, ke masyarakat miskin, anak melihat itu namanya bayar utang. Jadi itu baru utang. Nah kalau luka, luka itu dibasuh dan membasuh luka itu memang kalau kadar lukanya udah terlalu banyak memang kita butuh bantuan profesional atau helper. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua apa? Minimal membasuh luka adalah dengan memastikan kita sudah menjadi orang tua yang menanamkan cinta pada dia. Dan proses mencintai ini butuh waktu yang panjang. Sejauh mana berapa lukanya. Karena kalau istilah Quran disebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya al hasanat, kebaikan yang banyak akan mengusir as-sayiat. Jika hal hasanat akan banyak manusia sehat. Nah pembahasan tentang ini izin karena waktunya mungkin terbatas kami punya kelas khusus jika ingin ayah bunda ingin mendalami lebih dalam lagi ingin bergabung dalam sharing kelasnya besok ya kelasnya ada kelas siang ada kelas malam bagi yang bergabung dipersilakan ya dia pembicaranya kebetulan ada 3 harinya kebetulan kita bagi 2 hari ya, karena hari tanggal 9 ada libur pilkada jadi kita bagi, jadi harinya Selasa dan Kamis. Siang mulai jam 1 sampai setengah 4 sore, ya terpotong sebentar waktu asar dan malam dari jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Insya Allah dibahas tuntas karena ada praktik bagaimana kalau kita yang jadi korban dari orang tua kita, pasangan kita, termasuk juga kalau anak-anak kita. Ada terapinya disampaikan oleh salah satu kawan kami yang psikolog. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dulu sebagai salah satu mungkin pembuka awal memahami apa yang disebut luka pengasuhan dan semoga kita bukan termasuk yang membayar luka
melakukan luka pengasuhan. Nah, di room chat yang disampaikan oleh salah satu tim kami, di situ ada informasinya, mudah-mudahan masih ada seat-nya karena kelasnya terbatas. Itu saja, kami persilakan pada MC jika ada diskusi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Benri yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Kebetulan sudah ada pertanyaan, Ustaz. Izin bertanya bagaimana cara membayar hutang pengasuhan, bagaimana cara menyembuhkan luka pengasuhan bagi si anak maupun bagi diri kita pribadi jika mengalami. Iya, baik. Tadi sudah diulas ya. Pertama bedakan utang dan luka. Kalau utang itu terkait dengan perilaku-perilaku dan stimulasi di tumbuh kembang. Yang itu harus kita pelajari apa sih kebutuhan anak ya. Kan ada 5 kebutuhan anak yang menjadi asupan. Pertama asupan spiritual, kedua asupan sosial, ketiga asupan fisikal, yang keempat adalah asupan intelektual, yang kelima asupan emosional. Jadi 5 ya, spiritual, sosial, intelektual, fisikal, dan emosional. Nah, 5 hal ini sejatinya itu menjadi kebutuhan anak khususnya di tumbuh kembangnya. 0 sampai 7 apa yang dilakukan? Kalau 0 sampai 7 itu dalam hal ini adalah ibu yang lebih dominan. Itu sebut motherly era. Sehingga kalau ibu dalam hal ini tidak memberikan ini sangat rentan untuk anak-anak yang nanti di masa dewasanya tidak mendapatkan stimulasi emosi yang positif ya. Nanti baik 7 sampai 15 itu lebih banyak ayah karena ayah sebagai coach apalagi bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan ayah mengajarkan tough love, cinta yang tangguh yang menjadikan salah satu daya tarik bagi wanita yaitu dia menjadi pribadi yang tangguh di masa depan tidak mudah terpengaruhi. Nah, tinggal kita evaluasi saja apa yang menjadi Nah, utang pengasuhan itu harus kita lihat bahwa dia biasanya terjadi di umur 15 tahun ke atas. Kalau di umur 15 tahun ke bawah belum utang. Namanya restrukturisasi. Restrukturisasi itu adalah ketika kita masih bisa mengejar ya karena para ahli menyebutkan habit atau perilaku itu sejatinya masih bisa dipengaruhi, diintervensi di umur 0 sampai 15. Kalau 0 sampai 15 itu masih bisa kita kejar. Paling yang namanya utang itu mau nggak mau, mohon maaf gitu ya. Kalau semakin besar utang kita, maka bayarnya atau nyicilnya juga serius. Jadi nggak bisa nyicil utang sambil nyambi gitu. Mohon maaf gitu, misalnya ada ibu yang merasa selama masa kecilnya nggak dekat sama anak. Kemudian mau bayar utang yang nggak bisa nyambi. Ya saya sih kalau ditanya agak kejam gitu ya resign. Ya, resign menghabiskan waktu bersama dan butuh waktu. Namanya juga kita membayar itu nggak bisa instan. Saya kasih contoh gini, ibu punya utang 1 M, bapak punya utang 1 M. Dan kita nyambi gitu cara nyicilnya gitu, nggak bakal lunas. Ntar ya sehari saya cicil 10.000 gitu ya. Ya kalau sempat, kalau nggak bakal lunas. Kalau kita mau serius nyicil 1 M, sementara deadline-nya adalah misalnya 5 hari, berarti kita kerja keras total, kurang lebih seperti itu. Nah kalau luka, terapi terbaik luka namanya adalah cinta. Jadi terapi namanya love therapy. Nah, cara kita mencintai itu harus memenuhi 5 bahasa cinta. Bahkan para ahli sirah menyebutnya kalau belajar Rasulullah itu ada 15 kata-kata, sentuhan, ya waktu luang, hadiah, banyak ada masuk bisik-bisik di telinga, termasuk waktu yang istimewa, termasuk sikap yang baik. Nah itu salah satu upaya membasuh luka. Jadi kalau ada orang luka kita, misalnya kita luka sama anak kita, luka kita harus intens tuh menunjukkan bahwa kita mencintainya dan itu butuh waktu ya. Teknisnya mungkin nggak bisa sekarang karena yang terbatas. Yang kedua adalah kalau kita gimana Ustadz? Saya baru menyadari saya luka. Nah, kalau kita sendiri menyadari nama terapinya namanya forgiveness terapi, memaafkan. Nah, kita belajar memaafkan. Nah, untuk memaafkan itu ada beberapa yang dilakukan di dalam Quran. Salah satunya adalah dengan sedekah ya. Dalam surat Al-Imran 134, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang sedekah di saat lapang dan sempit, menahan amarah dan maafkan kesalahan orang lain alias sudah enggak dendam lagi. Maka 3 sifat ini akan tergabung ya. Makanya kalau kita ingin supaya enggak marah, enggak dendaman, maka penuhilah di ayat awalnya dengan sedekah di saat lapang dan sempit. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi Ustaz, bila ada orang tua yang memberikan luka pada anak, namun beliau tidak menyadarinya, apa yang harus kita lakukan? Iya, pertama memang luka itu memang kadang nggak disadari. Ya, karena luka itu juga belum tentu ini. Luka itu kan maksudnya gini ya, ini memang pembahasannya agak belibet gini. Luka itu wilayah persepsi. Bahkan orang tua yang nggak niat menyakiti saja bisa dianggap oleh anak luka. Saya kasih contoh ya. Nabi Yakub itu nabi yang adil. Nabi yang menyayangi semua anak-anaknya. Tapi ada anaknya yang mengalami luka tapi nggak panjang ya. Sampai akhirnya anaknya ini melakukan tindakan menyakiti Yusuf. Terbukti kalimatnya dalam surat Yusuf ayat 8. Nah inilah kalau kita pahami namanya kadang kita bersikap baik tapi terjemahkan salah. Itulah nanti dalam proses pengasuhan ada yang namanya konfirmasi persepsi. Persepsi ini yang menjadi masalah luka. Kadang kita maksudnya baik tapi di anak bilang papa pilih kasih. Giliran adik aja. Seperti itu dalam saudara-saudara Yusuf. La Yusufu wa akhuhu ahabila abinna minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Jadi persepsi ini Nabi Yakub terlepas dari perilaku tidak adil. Namanya juga Nabi, nggak mungkin nggak adil. Tapi orang lain mempertimbangkan itu. Nah itu makanya ada anak-anak yang baper, yang setiap apa dianggap itu. Nah itu berarti ada masalah di diri dia gitu. Termasuk kita merasa, Bapak pernah menyakiti saya, padahal Bapak nggak ngerasa. Nah, dia mungkin ya mungkin itu mungkin spontan gitu ya. Ya kita kalau kita mengungkapkan boleh ya, kalau memang kita merasa itu lebih tenang, atau kita boleh sudah maafkan. Mungkin Bapak hilaf selesai. Ya maafkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz, gimana caranya bagi anak untuk menghapus luka tersebut? Sudah berusaha memaafkan, tapi kadang bapak masih suka marah-marah ke ibu gitu. Jadi orang tua yang sering berantem. Iya, memang tidak panjang. Memaafkan itu kan bukan dilupakan. Memaafkan itu butuh proses gitu. Misalnya kalau kita ngelihat bapak melakukan ini marah kepada ibu, berarti kita penyakit yang membuat luka ini tersakiti harus segera disembuhkan. Misalnya apa? Kita menghindari dari pemandangan yang buruk atau kita menyelamatkan ibu. Selesai. Karena kalau kita sadar bahwa luka kita sumbernya dari ngelihat ibu yang tersakiti, tapi kita melihat terus-terusan, nggak ada upaya, itu sama aja. Orang bacok kita masih lewat situ lagi. Ada anjing gigit kita masih lewat situ lagi. Ya, salah satunya sumber penyebab luka itu harus disembuhkan. Salah satunya bagaimana? Salah satunya kita harus segera ya menyelamatkan ibu, kita ngomong sama ibu. Ya, kalau begini atau kita menghindar supaya nggak melihat itu. Nah, tinggal bagaimana misalnya kan dalam hadis begini ya, unsur akhoka zolimun au mazlum, unsur akhoka zolimun au mazlum. Tolonglah saudaramu ya yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Kalau yang dizolimi kita tahu maknanya, tapi berbuat zolim gimana? Ayah yang suka berbuat zolim menyakiti ibu juga ayah yang perlu ditolong. Kenapa? Kenapa dia berbuat zolim? Karena bisa jadi itu sekali lagi warisan yang kadang-kadang nggak bisa kita tolak dari generasi-generasi adalah warisan luka pengasuhan itu. Jadi dari waris generasi. Jadi bapak tuh yang suka ngomong kasar menyakiti ibu itu sebenarnya kita mandangnya juga bapak yang dari dulunya begitu dari orang tuanya. Nah kita tinggal prioritas mana yang mau diperbaiki dulu. Kitanya apa bapaknya ya itu yang kita prioritaskan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa pertanyaan, apa masih bisa loh? Panjang ya. Ya ini pembahasannya sebenarnya tapi nggak apa-apa. Mau nanya boleh lah. Ya, kalau mau memahami dari sisi psikologisnya mungkin bisa ikut kelasnya, tapi nggak apa-apa di sini masih saya beri kesempatan untuk ini. Lagi Ustaz. Memang nggak bisa tuntas karena ini kajian yang sangat panjang di lulasnya. Tapi nggak apa-apa, ini membuka cakrawala kita deh. Silakan. Bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa harus meninggalkan luka pada anak-anak itu? Iya. Pertama disiplin itu bukan marah-marah, disiplin itu tegas. Dan tegas itu adalah mengembalikan anak kepada aturan. Maka yang pertama kalau mau disiplin, sepakati aturannya. Allah mengingatkan Nabi Adam, fala taqraba hadhihi sajarah, wahai Adam jangan dekati pohon itu. Itu aturan, sosialisasikan. Adam sudah paham itu. Begitu Nabi Adam melanggarnya, makan karena bujukan, maka Allah mengatakan, ala anhakuma antil kuma sajarah, wa kullakuma inna syaitana lakum adu mubin. Bukankah aku sudah katakan jangan dekati pohon itu? Dan setan itu musuh bagi kamu.
Jadi Allah mengingatkan. Jadi kalau dari ayat ini kita bisa belajar. Nah, bukannya kita sepakat habis maghrib nggak ada main gadget. Sepakat? Aturannya gimana? Iya. Oke. Dia melanggar. Berarti yang ketiga kita keluarkan konsekuensinya, kita tegakkan hukum. Maaf ya nak, habis ini nggak ada lagi main lagi. Tapi kan Pak, aku udah janji sama temanku. Nggak bisa. Kamu udah ngambil jatah main kamu. Maaf ya. Gak usah marah-marah. Allah mengeluarkan Adam dari surga juga nggak marah-marah. Keluar aja dari surga. Ditarik kesenangannya, nggak dikeluarkan, dicaci maki sama Allah, enggak. Makanya yang selama ini kita disiplin itu seolah harus galak. Padahal disiplin tinggal bilang gini, maaf tidak. Tapi Pak, enggak, udah. Bahkan senyum bisa, udah. Ini sini, handphonenya sini. Maaf, Papa ambil sini. Oke, dah, makasih. Wah, Papa biarin aja. Resikonya. Itu namanya disiplin. Jadi bukan gue pak, bukan. Makanya dalam pembahasan tentang disiplin itu, tentang namanya ta'kib, para ulama punya kaidah namanya at-ta'dib laisa ta'dzib. Mendidik bukan mengazab. Selama ini kita mengazab bukan mendidik. Yang penting anak sakit. Padahal yang benar itu mendidik. Nah, indikator anak itu didisiplinkan tegak itu ketika seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga muncul namanya proses untuk muhasabah yang diwujudkan dalam kalimat i'tiraf. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau anak sudah merasa itu disiplinkan, tadi dia keluar kalimat gini, aku nyesel deh, aku tahu harusnya aku nggak boleh habis maghrib main gadget. Aku nyesel deh. Nah itu kamu tahu. Jadi besok gimana? Aku janji besok nggak akan main gadget lagi habis maghrib. Nah good, selesai. Itu namanya disiplin. Ya, wallahualam shawab. Cukup Ustaz. Bagi jamaah yang ingin lebih lanjut, silakan untuk mengikuti sharing kelas dengan tema membayar utang dan membasuh luka pengasuhan bersama Ustadz Pendri, Ayah Irwan, dan Kak Hilman dengan menghubungi ke nomor 0811 8077 748. Sekali lagi ke nomor 0811 8077 748. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Jazakumullah kepada Ustadz Bendri yang telah menyampaikan materi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Selanjutnya kita tutup dengan membaca doa kepada Ustadz Bendri. Mohon untuk berkenan memimpin doa. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai mengakhiri kajian ini dengan berdoa bermunajat pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Engkau Maha tahu bahwa kami berusaha di siang hari ini memperbaiki pola asuh kami. Kami sadari banyak utang pengasuhan yang menjadi hak anak kami, yang menjadi kewajiban kami yang belum kami penuhi. Dan mungkin ada lisan kami, sikap kami yang menyakiti, yang membuahkan luka pada jiwa mereka. Karena itu ya Rabb, izinkan kami perbaikinya ya Rabb. Jika diberi kesempatan umur, kami ingin membayar utang kami. Termasuk ya Rabb, kami ingin membasuh lukanya. Sungguh kami bukan mengkhawatirkan anak kami, tapi kami mengkhawatirkan hisab-Mu, di mana Engkau akan menghisab setiap pola tingkah, setiap perilaku kami yang menjadi kewajiban kami dan menjadi hak anak-anak kami. Ya Rabbana, bantu kami ya Rabb untuk menjadi dekat dengan anak kami, untuk kami bisa dekat di dunia, termasuk juga bisa bersama-sama masuk surga sekeluarga. Izinkan kami bisa masuk surga bersama pasangan kami, anak-anak kami, Bapak, Ibu, dan juga handai tolan sanak kerabat kami. Izinkan kami di akhirat berjumpa dan kasih hati kami Rasulullah SAW. Ya Rabbana, sungguh kami berharap bisa memiliki umur yang panjang, berikan kesehatan lahir dan batin dalam ketaatan kepadamu, agar kami kelak di masa tua bisa melihat buah dari pengasuhan kami bagi kepada anak-anak kami yang tumbuh jadi anak-anak yang soleh-solehah dan menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Kabulkanlah ya Rabbana.
dan berikanlah kami kesempatan untuk memiliki sebanyak-banyak amal soleh untuk kami bawa pada saat datangnya ajal, dan izinkan kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah kami di saat ajal datang menyebut kalimat-Mu la ilaha illallah, dan kami berlindung kepadamu dari kematian yang hina. Kami berlindung kepada dari kematian di saat kami berbuat dosa, berbuat lalai, berbuat khianat, berbuat hal-hal yang Kau haramkan. Beri kami kesempatan untuk terus bertobat, memperbaiki diri kami. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu penjagaan darimu atas diri kami dan anak kami. Jagalah akidah kami, jagalah jiwa kami, jagalah harta kami, jagalah akal kami, jagalah kehormatan kami. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.